Jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak, bila terpaksa. Hahaha. Bila Anda ingin menikmati potensi wisata alam, wisata sejarah dan legenda, maka pilihannya adalah berkunjung ke Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Sebelum kami mengabarkan tentang potensi wisata di Kelurahan Batang Arau ini, bagi sahabat jurnalis keliling yang belum subscribe channel YouTube PAU TV, segera subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan setiap upload video terbaru dari PAU TV, agar kami tetap bersemangat berkabar untuk Nagari. Hahaha. Kelurahan Batang Arau mempunyai penduduk lebih kurang 5.000 jiwa, terdiri dari 4 RW dan 19 RT. Kantor Lurah Batang Arau yang terletak di tepi muara Batang Arau ini, di bawah komando lurahnya yang masih muda, Eka, selalu siap melayani warganya. Berbagai etnis berdomisili di kelurahan ini, seperti etnis Melayu, Nias, Cina, Kaliang, Batak, Jawa, dan lainnya. Mereka hidup berdampingan rukun dan damai, semuanya berkat kerjasama para tokoh masyarakat, saling bahu-membahu dalam menjalin keserasian sosial di kelurahan ini, seperti yang disampaikan oleh Lurah Batang Arau serta Babinsa dan Babin Kamtibmas Kelurahan Batang Arau. Kita di Kelurahan Batang Arau ini sangat unik dan antik. Topografi kita itu berada ada bantaran sungai, ada di ketinggian bukit, gunung, dan juga berbatas dengan Samudra India, laut. Nah, jadi sangat unik dan antik, makanya menjadi destinasi wisata andanya. Nah, seperti kita punya juga ada wisata Gunung Padang, kebanggaan kita. Dan tak kalah penting adalah kita punya kampung nelayan, punya kampung KB, punya juga Pasar Siti Nurbaya. Berbagai suku etnis ada sini. Kalau bisa kita katakan, mungkin Batang Arau ini bisa dijadikan Indonesia mini. Kita cukup. Ada Cina, ada Melayu, ada kelompok warga kita Nias, ada Batak juga, ada Jawa juga. Maka etnis sini, dari suku, dari agama juga, ada Islam, ada Buddha, ada Kristen, ada Hindu juga. Dengan berbagai etnis, bagaimana kita menghimpun kerukunan, menjadikan ini suatu destinasi wisata yang menarik bagi kunjungan. Nah, tentu kami pemerintah kelurahan, Babinsa Bakatimas, mengajak masyarakat, bagaimana masyarakat bisa istilahnya ini pastinya my darling, masyarakat sadar akan lingkungan ini. Kami dari Babin Kamtibmas dan Babinsa untuk menjaga silaturahmi antara umat beragama di sini, kami sering melakukan kegiatan keagamaan, Pak. Contohnya, seandainya hari puasa ataupun memasuki bulan puasa yang akan datang, kita menjaga anak-anak kita supaya tidak terlibat tawuran. Jangan mengikutkan adik-adik ini ikut didikan subuh semuanya, Pak. Begitu juga dengan Tirtonadi yang mempunyai gereja di sana. Kita kalau ada acara Natalan, kita tetap menjaga situasi keamanan, Pak, supaya tetap kondusif. Nah, di Batang Arau ini memang betul kata Pak Lurah tadi, Pak, multi banyak, beragam, tetapi tetap kompak di sini kan, Pak. Baik Pak Lurah maupun Pak Babinsa. Kami tetap menjaga supaya Kelurahan Batang Arau ini maju hendaknya di kemudian hari. Sebagai Babinsa di Batang Arau ini cukup bangga dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat saya, yang mana kami dari pihak kelurahan, lurah, Babin Kamtibmas dan Babinsa selalu akan mendukung kegiatan yang positif yang dilakukan oleh masyarakat kami, baik kegiatan pariwisata, kegiatan agama, dan kegiatan lainnya. Tetap kami akan mendukung dan akan melindungi masyarakat kami. Selagi itu kegiatan yang positif. Sepanjang tepi Batang Arau, semuanya tertata rapi. Trotoar, ruang terbuka, dan taman bermain menjadi daya tarik untuk menikmati muara Batang Arau. Tempat bersandarnya banyak kapal nelayan, kapal pariwisata, dan kapal penumpang lainnya.
Tidak saja keindahan muara Batang Arau yang akan memanjakan pandangan kita, tapi ruang terbuka yang disulap jadi Taman Siti Nurbaya dan sebuah karya seni berupa kapal yang terdampar akan menarik kita untuk berselfie-selfie di depannya. Jalan dan trotoar yang bersih di sepanjang tepi muara Batang Arau ini, serta warung-warung kuliner yang menawarkan berbagai macam makanan dan minuman menjadi daya tarik tersendiri, seperti sebuah kafe yang menawarkan jus buah segar yang langsung dipetik dari batangnya. Jadi ini minuman yang segar, yang alami. Jadi ketika kita minum ini, mata kita tadinya ngantuk yang kurang segar ya langsung segar gitu. Ini salah satu contoh kita berwisata di Gunung Padang ini. Gitu. Ini tentang kafenya. Yang kedua, itu di samping ada pemandangan yang indah, kita juga bisa olahraga. Dengan yang saya rasakan, dengan fisik saya yang agak gemuk ini ya, saya merasa lemak saya terbakar dengan naik Gunung Padang ini. Dan satu lagi, wisata Kelurahan Batang Arau yang wajib dikunjungi adalah pesona Gunung Padang. Ternyata di Gunung Padang tidak saja menyimpan misteri kuburan Siti Nurbaya, tapi juga peninggalan masa pendudukan Belanda atau Jepang seperti gudang senjata, bunker, pos penjagaan dan benteng-benteng pertahanan. Menurut pengurus kelompok Sadar Wisata atau Pokdawis Gunung Padang, peninggalan sejarah masa pendudukan Jepang atau Belanda yang ada di Gunung Padang sampai sekarang masih terawat dengan baik dan jadi pesona wisata sejarah yang wajib dikunjungi para wisatawan. Di antaranya sebuah meriam yang terletak dalam sebuah bunker yang menjorok ke laut. Wisata Gunung Padang ini banyak untuk peninggalan-peninggalan zaman dulu kala seperti Belanda, Jepang. Dengan ada kerjasamanya Pokdarwis Sadar Wisata Gunung Padang, kita akan bekerja sama dengan pemerintahan wisata akan untuk mengolah wisata Gunung Padang ini bagaimana indah dan bagus, terpesona dan rapi dan aman. Jadi kalau ada yang mau bekerja sama, kita siap untuk membantu untuk wisata ini. Di Gunung Padang ini kita banyak sekali peninggalan-peninggalan zaman Belanda, zaman Jepang. Seperti yang kita lihat tadi, itu ada pillbox atau bunker. Dan ini juga salah satu cannon atau meriam peninggalan Belanda. Dan ada lagi bow untuk gudang persenjataan di atas. Dan di puncak Gunung Padang juga ada lubang-lubang Jepang. Ada gua. Dan banyak lagi potensi-potensi pariwisata di Gunung Padang ini yang kita gali lebih banyak lagi. Seperti itu laut, kita bisa melihat pemandangan dari 4 penjuru. Ke 4 penjuru sebelah timur kita bisa melihat keadaan Bukit Gado-Gado. Kalau kita melihat ke arah utara, kita akan melihat Kota Padang, indahnya Kota Padang. Kalau ke arah barat, kita langsung ke Samudra Hindia, ke lautan. Dan sebelah selatan, itu kita juga bisa melihat Pelabuhan Teluk Bayur dan beberapa pulau-pulau kecil. Yang kita bisa lihat dari puncak Gunung Padang ini. Alhamdulillah kita juga terbentuk Pokdarwis Gunung Padang guna untuk menggali, meningkatkan lagi potensi wisata yang ada di Gunung Padang ini sehingga bisa menciptakan ekonomi untuk masyarakat, seperti masyarakat bisa berjualan membuka kafe-kafe di sepanjang jalur Gunung Padang atau di tempatnya di daerah Kebayan di sepanjang jalan Pantai Air Manis. Dan banyak lagi sebenarnya potensi ekonomi dengan hidupnya lagi wisata Gunung Padang ini. Seperti kita bisa menyiapkan perahu-perahu wisata, bisa wisata-wisata memancing dan spot-spot foto yang amat sangat
menarik, indah di sekitar Gunung Padang ini. Dan juga ada spot rock climbing. Rock climbing di pertengahan antara kaki Gunung Padang dengan puncak Taman Situ Nurbaya. Setelah sekitar 500 meter dari kuburan Situ Nurbaya yang dalam goa. Di situ kita bisa mencapai puncak Gunung Padang, yaitu Taman Situ Nurbaya. Ya, kalau untuk keterlibatan pemerintah, kita meminta supaya pemerintah bisa lebih memperhatikan wisata yang ada di Gunung Padang ini. Mungkin bisa juga memberi pembinaan kepada kami sebagai anggota Darwis dengan memberi mungkin masukan, edukasi, guide atau dintek supaya kami bisa memasarkan lagi lebih luas untuk wisata Gunung Padang ini. Demikian kabar jurnalis keliling. Bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa. Hahaha.